Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini saya akan membahas penyebab gagal paham pada kalibrasi espresso. Oke, kenapa saya buat video ini? Karena ada beberapa customer kami dari JPW Indonesia yang melakukan pembelian mesin, terutama khususnya untuk mesin espresso Milesto nih yang ini. Mereka ada kendala dalam kalibrasinya. Nah, kalibrasinya apa? Kalibrasinya awalnya udah perfect. Misalkan hari ini dia kalibrasi perfect, udah bagus ekstraksinya, first drop oke, selesai oke, rasa oke, semua oke. Semua balance semuanya. Tiba-tiba besok kok berubah. Gitu. Kok berubah besok? Jadi lebih cepat, jadi under. Misalkan tadinya hari ini dia netesnya di 5, selesainya di 25, dapat 2 kali lipat banyaknya bubuk. Misalkan gitu ya. Dia pakai 20, netes di 5 detik, selesai 25 detik dapat 40 gitu ya. Gramasinya gitu ya. Tiba-tiba besoknya berubahnya jauh nih. Dia pakai tetap sama 20, netes awalnya di 2 atau di 3, selesainya dalam waktu cuma 13 detik gitu, atau 17 detik, di bawah 20 pokoknya, itu dapat hasil di 40 gram untuk gramasinya ya. Jadi 2 kali lipatnya dapat di 13 sampai 17 detik. Ada masalah di mana? Sedangkan ditimbang sudah, pakai klik temper juga sudah, terus mesinnya juga sama, grindernya juga sama yang kemarin dipakai gitu, yang dibuat. Nah, ini saya mau jelasin satu-satu. Gagal pahamnya di mana nih? Gitu. Pertama, kita akan ngomongin grinder. Nah, grinder untuk grind size-nya sendiri, ada beberapa customer saya yang bilang berarti grind size-nya grinder ini berubah-ubah ya. Berarti grind size-nya meskipun sudah di lock misalkan di angka yang sekarang, gitu. Saya ambil cahaya dulu biar kelihatan lebih jelas. Nah, misalkan kalau Sobat JPW lihat di angka yang sekarang, ini 9.1 ya. Kelihatan ya? Nah, 9.1 besoknya tetap 9.1 gitu. Apakah akan sama? Nah, sebetulnya kita jelasin lagi nih, jelasin kembali. Bukan grindernya yang bermasalah, tapi biji kopi Sobat JPW yang ditaruh di hopper grinder yang, nah, di sini saya perlu jelasin, mengalami oksidasi atau perubahan tingkat kepadatan. Kita ngomonginnya densitasnya berubah. Tadinya 9.1 kita ngomongin grind size tersebut dapat sekian mikron misalkan kita sebut misalkan 2 atau 3 mikron. Nah, tiba-tiba besok ketika dia tetap begini kondisinya, tidak di wrapping, tidak ditutup bagian atas juga dengan wrapping, tidak dimasukkan kembali ke dalam bungkusnya atau kemasan kopinya, atau tidak dimasukkan ke dalam toples, berarti dia kan ada oksidasi yang terjadi nih. Makin lama makin alot gitu ya. Makin lama makin keras si grinder ini, makin susah digiling. Sehingga besoknya ketika dia dipakein grind size yang sama 9.1, kok jadi ngocor. Nah, yang salah bukan grindernya. Yang salah ketika biji kopi ini menjadi, kita ngomongnya masuk angin ya. Ketika dia jadi makin alot. Nah, berarti Sobat JPW butuh haluskan. Jadi tadinya 9.1 mundur mungkin 1 atau 2 titik ke belakang. Contohnya saya ambil contoh langsung. Berarti kayak gini nih. Misalkan awal di sini, langsung aja pindahin. Gitu, 1-2 titik ke belakang, seperti itu. Sehingga grind size-nya akan berkurang atau makin kecil. Tapi, nah, yang perlu Sobat JPW pahami di sini, hasil bubuknya tetap 2 atau 3 mikron. Nih, yang dilihat bukan angka di situ, tapi yang dilihat hasil bubuknya. Gitu. Jadi, penting sekali buat teman-teman, buat Sobat JPW tahu hasil bubuk yang ideal seperti apa. Jadi jangan berpatokan hanya kepada grind size aja. Jadi grind size ini memang akan berubah-ubah, tapi hasil bubuk ini yang Sobat JPW perlu ketahui, gitu ya. Itu untuk masalah di grindernya, gitu. Masalah di grinder seperti itu. Terus masalah yang berikutnya untuk gagal pahamnya biasanya lebih ke arah mana? Tamping misalkan. Tamping kita udah pakai klik temper, misalkan kita udah pakai klik temper nih yang
sekali begini, cetek gitu ya. Nah, klik temper ini bisa disetting betul, tapi bukan berarti harus disetting-setting untuk mendapatkan ekstraksi ideal, bukan. Biarin aja setelan pabriknya, ini biasanya sekitar di atas 12, di bawah 15 untuk tekanan setelan pabriknya si klik temper ini. Jadi, dia tidak perlu disetting langsung juga, cuma biasanya Sobat JPW nekennya, nah ini dikasih tahu detailnya pada saat neken. Kadang-kadang Sobat JPW tuh kayak terburu-buru. Sampai mental ininya ya, minggirin dulu. Jadi kayak, atau miring, atau nggak nyampe bawah. Atau nggak nyampe bawah. Padahal ini masih ada satu lagi nih. Tuh, nggak sampai klik gitu kan. Namanya juga klik temper, berarti harus sampai bunyi. Nah, sampai ada klik gitu, sampai ke bawah banget. Biasanya Sobat JPW cuman begini doang, pokoknya ketekan sudah. Atau biasanya sampai bener-bener neken banget terus nahan. Nah, yang betul berapa lama dan seperti apa? Nah, saya contohin nih. Jadi, meskipun kita pakai klik temper, kita contohin aja dengan grind size yang ada ini. Tapi kita nggak bikin espresso ya. Kita cobain dulu. Ini grind size yang tadi udah dihaluskan 2 titik ke bawah. Kurang dikit. Kenapa jadi kurang dikit? Padahal sebelumnya harusnya pas, karena timernya harus ditambahkan kalau pintunya dibuka lebih kecil. Jadi ini dikecilin. Nah, kita pakai 19,5 tuh, 19,4 ya. Kasih ketok dikit di sini sebelum ditemping. Kita smoothing temper dulu. Biar rata dulu sebelum ditemper. Cakep. Lalu kita klik. Nah, ngeklik yang bener gimana? Tekannya di tengah nih kalau pakai klik temper yang ini. Tekan di tengah dan sampai bawah langsung dilepas. Jadi jangan terlalu ditahan lama nih. Contoh ya. 1, 2, 3. Selesai. Jadi seperti itu. Yang salah gimana? Yang salah dia belum sampai bawah. Ini cuma contoh ya. Ini kalau yang bener hasilnya kayak gini. Bentar saya bersihin. Ya, hasilnya kayak gini. Kalau yang salah gimana, Mas? Yang salah gini. Kadang-kadang dia pakai klik temper tapi nempingnya sebelah sini doang. Atau sebelah sini doang. Atau sebelah sini doang. Jadi contoh kita neken ke sini nih. Kayak gini tuh. Tuh. Jadi kayak sini duluan baru sana. Jadi harus semua torsi dipusatkan ke tengah sini sekali celek gitu ya. Jadi kalau dia begini doang berarti sebelah sini doang yang rata, sebelah situ enggak. Makanya bisa ada channeling, bisa ada perbedaan. Ini aja langsung miring tuh. Ya, langsung miring tuh kalau dilurusin di sini lebih rendah. Ya. Nah, terus yang salah lagi gimana? Yang salah kalau dia belum nyampe bawah baru begini doang. Dah. Harusnya kan sampai bawah banget. Gitu. Jadi kalau cuma gini doang, ya nggak ketekan, nggak keklik namanya. Terus yang salah lagi gimana? Udah ditemping mah begini, ditahan terus. Gitu ya. Nggak udah ditahan, baru dilepas. Gitu. Jadi jangan sampai salah. Yang benar, saya ulangin lagi, yang benar sekali, ini kita nggak akan brew ya, ini karena udah berkali-kali tamping. Satu kali taruh di tengah sampai bawah langsung dilepas. Gitu. Yang benar kayak gitu ya. Ini gagal paham kedua. Ini udah pasti ngaco nih hasilnya nih. Kita kasih ke sini aja ya. Sini deh. Oh. Langsung berbentuk ya. Lalu gagal paham ketiga. Gagal paham ketiga di mesinnya. Biasanya untuk Milesto Eliana ini saya akan kasih tahu nih. Idealnya tuh di sini nih. Ideal pressure bar atau manometernya tuh di sini, di yang warna pink ya. Idealnya di warna pink nih Sobat JPW. Tapi kemarin udah bagus Mas di warna pink. Terus sekarang malah di warna kuning atau di warna coklat tengah sini nih, agak ke atas dikit. Dia agak cepet Mas. Turunnya cepet nih ekstraksi espressonya. Jangan salahin mesinnya Sobat JPW. Jadi kalaupun memang, kan saya masih pakai sama, grind size-nya sama, tampingnya udah bener, dose-nya bubuknya sama, terus kok ngocor? Nggak mungkin sama. Pasti kalibrasi grindernya bisa jadi yang tadi nggak dirubah lagi karena udah kopi, kita ngomongnya udah kopi yang 2-3 hari lalu gitu tetap dipakai, akhirnya dia agak lebih alot, akhirnya grind size tersebut jadi lebih mikronnya, misalkan kita ngomongin 9.1 tadi,
tadinya 2-3 mikron, akhirnya jadi 5-6 mikron. Kan berubah tuh tingkat kehalusannya. Jadi teman-teman atau Sobat JPW perlu pegang, perlu tahu banget. Jadi nggak harus fokus ke sini juga. Kalaupun memang mau dapat di sini, nah perlu dicek juga mesinnya masih standar atau enggak, atau udah jebol. Untuk three-way valve-nya atau stop valve-nya dengan cara, nah ini beli tambahan, beli blind basket, flush dulu dikit karena kita mesinnya narik dari galon bawah, jadi kita pastiin dia sampai turun dulu. Nah, ini untuk memastikan dia memang benar. Nah, suaranya akan berubah. Kita cek dulu nih airnya nih. Suaranya akan berubah jadi bagus kalau selangnya masuk ke bawah. Nah, selangnya kurang masuk nih, tuh. Jadi perlu banget ngeflash tuh buat ngecek udah bener atau belum. Tarik lagi ya. 15 detik biasanya kalau dari awal. Nah, barusan lewat. Jangan sampai air yang nggak masuk berubah jadi udara. Nah, tuh, ini kan kosong. Akan ada lagi. Nah, tuh baru banyak tuh. Tadi 15-an udah dapet lah ya. Nah, begitu dia udah deres begini, kita pastikan dulu deres, baru bisa dicek nih. Pakai blind basket. Tapi, ngecek blind basketnya juga nggak kayak mesin punya N61 group head kayak Dueto sebelahnya, enggak, karena N61 dia akan ngebuang di sini langsung. Kalau di sini ngebuangnya di sini ada dua nih. Untuk si Milesto nih. Di sebelah kanan sini nanti ngebuang sama di bagian atas. Nah, di bagian atas sebelum belokan nih, sebelum belokan valve-nya, dia akan ngebuang juga di sini nih. Nanti kita lihat juga, nanti saya angkat ya. Tapi cepet waktunya, jangan lebih dari biasanya 5 detik sih, 4 detik kan, sampai dia naik aja, naik selesain. Sambil nanti lihat fokus ke sini. Airnya deres atau enggak. 1 2 3. Nah, udah nyampe langsung matiin. Nah, di situ dia masih normal. Kenapa saya bilang masih normal? Pada saat saya tarik, nanti fokus ke sini ya. Ini saya tarik, di situ air nggak keluar. Begitu saya matiin, baru air keluar. Nah, berarti three-way valve-nya masih normal. Di sini nggak jebol duluan nih, sebelum kita tutup. Modelnya mirip-mirip sama Dueto. Nih, kita coba di Dueto. Kalau Dueto yang normal, atau N61 yang normal, kita tarik, dia nggak akan keluar dulu. Begitu kita tutup baru keluar. Nah, fungsinya mirip-mirip ya jadinya ya. Tapi kalau kita tarik tanpa kita tutup, dia nggak akan jebol nih di sini nih. Tuh. Sama ya, 4-5 detik baru keluar pada saat kita tutup. Sama ini juga. Jadi kualitasnya juga sama. Dan ininya jangan terlalu kendor ya. Ini agak kencengin. Terus nyalain. Tuh bagus, pressure bagus, keluar. Nah, pada saat kita tutup baru. Jadi ketika kita nyalain, di sini nggak bocor untuk ngecek gasket. Di sini pressure-nya masih normal, sesuai dengan yang idealnya, kita matiin. Gitu, 6 detik lebih 1 detik nggak apa-apa. Terus kita lihat sininya nih. Kalau kita ngomongnya over pressure-nya masih bagus, tidak perlu adjust, tidak perlu disesuaikan, dia keluarnya nggak akan terlalu deres, nggak ngocor. Nah, itu masih netes-netes dikit tuh, ngocornya begitu doang tuh. Ini masih aman nih, karena pakai back flush. Yang salah kayak gimana, Mas? Nah, yang salah kalau ngocornya sudah sederes ini. Lihat sini. Ngocornya udah sederes ini. Nah, jangan sampai ngocornya sederes itu. Kalau ngocor sederes itu, berarti adjustable untuk si overpressure-nya di bagian bawah sini nih. Kita udah pernah bikin kontennya, harus di adjust lagi, dikencengin untuk bikin makin kecil, digedein untuk makin gede. Makin kecil, makin gede apa, Mas? Kalau kita putar searah jarum jam nih, berarti kan kita akan ngerapetin si pembukaan nih. Sehingga yang keluar dari sini, pressure-nya makin kenceng, makin rapet. Yang kesininya, nih, yang kesininya makin dikit. Karena makin kenceng pressure kesininya. Kalau kita buka, keluarin ke arah berlawanan jarum jam, yang kesininya makin banyak nanti. Gitu, kita udah pernah bikin kontennya. Nah, itu yang ketiga, gagal paham gitu pada saat kalibrasi. Nah, terus yang keempat, biasanya
ada teman-teman atau sobat JPW yang memang belum benar-benar mahir atau baru pertama kali buka usaha, baru pertama kali pakai mesin, sehingga parnoan. Nah, kalau ini nggak ada hubungannya sama grinder, nggak ada hubungan sama mesin, nggak ada hubungan sama timbangan, nggak ada hubungan, ini feel masing-masing orang. Memang ada beberapa orang yang takut rusak, takut ini, takut itu, Selama kita gunakan dengan normal, seharusnya nggak akan ada masalah kan gitu. Tapi kalau kita gunakan dengan selebor gitu ya, dengan ngasal, itu pasti akan cepat rusak. Gitu. Jadi parnoannya itu dihilangin yang penting. Nah, yang penting kita langsung coba kalibrasi. Yang penting saat kita coba kalibrasi, hasilnya ideal. Tadi kan habis diputar jadi halus nih. Sebenarnya itu kalibrasinya buat si Dueto, buat Milesto belum kita coba. Kita akan coba langsung pakai itu 18 gram. Pakai portanya Milesto. Kita cek kalibrasinya. Apakah ideal atau enggak? Oke. Ini kita lapain dikit ya. 9,8 tadi 9, baru deh. Tadi 9,6, saya tambahin 0,2. Ini masih sedikit nih karena tadi kayak telat keluar gitu dia. Nyangkut dikit. Nah, ini kan parnoan nih berarti nih. Wah, berarti grindernya nyangkut rusak. Belum tentu karena pintunya kita halusin. Bisa jadi ada yang nyelip-nyelip. Nah, jadi kalibrasi kita abaikan dulu timernya. Kita lihat benar-benar pakai 18 gram, 18,2 ya. Oke lah. 18,2. 0,3 tuh kena kipas angin nambah 0,2 lagi ya. Oke, kita rapihin. Ingat kita tamping sekali, sekalinya beneran sekali, taruh tengah, selesai. Kita cek jatuh atau enggak. Harusnya sih kalau dia nggak kekasaran nggak jatuh ya. Terus kita mau pakai pak press atau enggak juga nggak apa-apa. Ini saya pakai 18 dengan pak press. Kalau pakai pak press basahin dulu pak screen. Basahin dulu pak screennya. Taruh. Flash dulu. Nah, udah lancar. Jadi pastiin udah lancar dulu ya. Sehingga nggak nyangkut-nyangkut airnya ketemu sama si uap. Oke, kencengin sampai sebisa mungkin kenceng. Kalau udah mentok udah. Lalu kita ambil shooter glass dan timbangan. Jadi kenapa ada shooter glass dan timbangan? Shooter glass buat mastiin 30 ml-nya, timbangan buat mastiin 2 kali lipat beratnya. Tadi 18 ya. 18 berarti jadi 36, estimasi 20-30 detik. Nanti kita lihat timer, timbangan, tetesan awal sama tetesan akhir sama ini. Sama si manometernya. Kalau mesinnya masih prima, nggak perlu adjust si overpressure, hasilnya akan seperti apa nanti saya jelasin. 1, 2, 3. Oke, first drop, yes, di 5 ke 6, pressure sama kayak di yang kita idealkan, yang pink. Oke, kita lihat lagi, tetesan juga bagus. Kita tunggu dapat 36 gram, ini detiknya. Di 30 detik masih lewat, oke, 32 detik. Dapat 37 gram. Kanan kiri balance 32 detik. Karena saya pakai pak press, sebetulnya ini masih ideal. Kenapa? Pak screen itu nambahin volumenya dia, tapi kiri kanan lihat deh. Kalau temper ideal, kiri kanannya cakep banget ya. Ekstraksinya ideal, kremanya juga nggak kebanyakan, nggak kesedikitan. Dan ini dicobain. Ini harus dicobain. Rasanya harus ideal. Nah, saya ambil gelas kecil dulu buat nyobain. Ntar. Special blendnya kayak apa? Bentar, saya ambil sendok. Kita cobain dulu. Ini balance nih. Asam, pahit, creamy. Naik pahitnya sedikit setelah ditelan, karena memang 32 detik ya. Kalau mau dikalibrasi lagi, misalkan teman-teman ngerasa
yang ini masih kepahitan untuk kafenya teman-teman. Tinggal diturunin aja 1 titik. Sorry, dinaikin aja 1 titik. Dikasarin lagi 1 titik. Jadi jangan jauh-jauh. Nah, gagal pahamnya gimana? Ini gagal paham yang kelima nih. Jadi, ini kita buang dulu. Lihat paknya, pasti paknya keren banget nih. Sini ya. Tuh. Cakep banget ya. Ini udah ideal, 18 gram pakai pak screen, hasilnya begini, kering banget. Cuma kalau masih kepahitan sedikit sih, kita tinggal kasarkan. Nah, ini gagal paham yang kelima. Kita kan udah kasarin nih, kan nggak harus nyala kalau kasar ya. Kita kasarin 1 titik nih. Mas, udah saya kasarin, terus saya pakai nih buat apa? Buat brewing berikutnya. Kok hasilnya ngaco, Mas? Masih sama kayak tadi atau hasilnya masih beda, tapi nggak jauh-jauh banget. Kenapa? Nah, biasanya di sini kan masih ada grind size sisaan sebelumnya atau kita sebut basian. Teman-teman harus buang dulu sebanyak dos yang diinginkan. Kita mau pakai 2 dos, kita buang 2 dos dan pastikan nggak ada yang nyangkut. Ini adalah dos basian kita sebutnya. Masih campuran antara yang tadi masih kehalusan sedikit sama yang udah proper, udah ideal. Ini tidak dipakai. Nah, gagal paham kelima itu. Supaya nggak gagal paham gimana? Kita cobain lagi hasil yang udah jadinya nih. Harusnya dengan dos yang ini, kita bisa selesai sekitar di 20 sekian ya. Nggak nyampe 30. Bubuknya tadi pakai berapa? 18. 18 apa 19? 18. Komanya? 23. Oke. Bentar, saya kurangin dikit. Karena kita kasarin, dia jumlahnya jadi lebih banyak ya. 18,2. Kita cari 18,2 Sobat JPW. Samain kayak tadi ya. 0,1 nggak apa-apa lah ya. 0,3 juga kayak tadi lagi, 23 lagi tuh ya. Oke. Nah, sama. Kita ratain dulu tadi, kita smoothing temper. Sip. Tamping sekali tengah. Selesai. Putar aja. Nah, cek jatuh atau enggak. Jangan lupa, ini yang mau dipakai kita bersihin dulu. 1 aja ya, 1 kan masih ada tuh. Buat tar nyobain. Sama pak screen-nya dibersihin. Nah, dibasahin doang aja sih. Langsung taruh aja nih. Tunggu, masih agak panas. Nah, lap sekali biar sama. Nah, kita flash. Stabil. Taruh porta. Kita kasih timbangan juga sama persis kayak tadi treatmentnya, tapi bedanya sekarang si shooter gelasnya cuma 1 lagi kecangkir aja deh. Sini deh biar kelihatan yang di shooter gelas. Ya. Karena yang 1 masih ada sisaan tadi, jadi nggak saya ini. Baterainya low, kita ganti dulu ketimbangan yang baterainya ada. Sebelah sini ada. Nah. Ya. Tara. Oke, mulai sama kayak tadi ya. Nanti saya jelasin satu-satu. Mulai. Netes. Nah, netesnya di 6. Nah, air yang di belakang juga nggak keluar tuh, lihat tuh. Nggak keluar kan? Nah, ini kalau dilihat flow, malahan lebih slow dari yang tadi. Ininya udah bener, udah sama. Nah, kita perhatian atas nih. Pasti air yang di atas keluarnya banyak. Enggak juga. Tuh. Normal ini. Nah, kita selesain di sama 35. Tapi kedengeran suara blues gitu ya. Suara blues kayak kedengeran kayak ada uapnya. Ini 36.
tapi lebih lama durasinya dari yang tadi. Hasilnya juga sedikit lebih gelap. Kalau tadi masih lihat yang tadi, bisa dimundurin videonya. Kita cobain rasanya kayak apa. Nah, ini gagal paham nih. Wah, Mas, kan dikasarin. Terus kok hasilnya jadi bukan lebih kasar atau lebih light? Nah, kita bersihin dulu si sendok. Malah lebih over gitu, malah 45 tadi kalau nggak salah ya. Saya butuh minum air putih dulu bentar buat bedain rasa. Saya ambil air putih dulu. Nah, kayak gini nih, gagal paham kayak gini yang bikin orang mikir, loh berarti loh gitu. Jadi kayak ada pemikiran-pemikiran yang kok bisa gitu ya? Cobain yang ini ya. Coba pindah lagi. Kita pakai sendok lain aja. Nah, tadi. Nggak sepahit itu yang kedua. Serius loh. Padahal dia lama, tapi nggak sepahit itu. Kesimpulannya apa? Kalau kita pikirin detik, time, waktu ekstraksi selesai di berapa, kalibrasi Sobat JPW pakai Milestone nggak akan udah. Kita coba cek hasilnya. Hasilnya gimana? Kita buang dulu si paknya. Ya, kalau dilihat di sini sih so-so lah sama yang udahan. Saya ambil yang udahan nih. Yang sebelumnya, yang sekarang. Di sini. Biar nggak rusak portanya. Hasilnya so-so kan? Malah cenderung lebih gelap ini, bener nggak? Ini nggak segelap itu. Padahal waktu ekstraksinya lamaan mana? Lamaan ini. Harusnya secara over ini lebih dark, rasanya lebih pahit. Tapi setelah saya cobain dan warnanya juga nih, lihat. Yang pertama yang gelasnya kecil, yang kedua gelasnya gede. Ya. Jujur, saya mikirnya ini lebih pahit, ternyata tidak. Nah, terus jadi gimana? Nah, ini benar saya kuasin dulu. Nah, kita ketemu ini flash dulu juga buat bersihin bekasannya. Nah, kalau habis over lama kedengeran suara boiling ya. Ya, kayak di boilernya kurang air. Ini yang Sobat JPW rasakan selama menggunakan Milesto pasti. Nah, kesimpulannya adalah, jadi nggak usah terlalu difikirkan ini itunya kalau pakai Milesto sebenarnya. Karena indikator dia mah di situ udah pasti bagus, hasilnya juga nih. Gelapan yang pertama dari yang kedua kelihatan banget kan? Ini yang kedua nih. Tuh, ini yang kedua, ini yang pertama. Oh, itu kan dicangkir, Mas. Nih, saya pindahin ke cangkir. Saya pindahin ke cangkir. Nih, cuci dulu biar sekalian nanti. Nih. Gelapan yang mana? Nih. Warnanya tuh lihat, ini yang kedua. Ya, warna cairannya ya. Ini yang pertama. Ini karena dipindah memang kelihatan espresso kremanya berkurang. Gelapan yang mana? Kalau saya lihat dari yang tadi saya cobain nih, ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Ini yang kedua. Jujur ini kelihatan banget kalau di saya gelapan yang pertama. Padahal secara time justru lebih lama yang kedua. Nah, jadi menurut saya
pakai Milesto ini kalibrasinya tidak usah diruwetin. Yang penting dapat yield-nya sesuai, hasilnya 2 kali lipat bubuk yang dipakai, dicobain rasanya enak, udah cukup. Buktinya apa? Ini contohnya. Jadi yang pertama tadi tidak terlalu lama ekstraksinya, jadi hasil yield-nya yang dikejar, bukan hanya time-nya aja, bukan hanya ini. Tapi tidak boleh juga terlalu jauhnya, misalkan yield-nya netes di 2, selesainya di 17 atau di 12, itu kan kejauhan. Nah, sebenarnya kalaupun memang mau dicoba lagi, yang kali ini kemungkinan besar masalah dia di pressure pada saat pompanya. Karena kita narik dari bawah, jadi dia pressure pompanya berkurang nih. Sehingga berikutnya ekstraksinya akan lebih lambat karena pressure pompanya berkurang. Itu kesimpulan saya. Tapi kalaupun kita coba untuk berikutnya, nih kita coba untuk yang terakhir kali. Nih biarin espressonya di sini. Ini perbandingan semua ya, ini sama ini sama ini. Kita coba untuk terakhir kali. Sestabil apakah Milesto? Nah, berarti kan kalau kita ngomongin tadi kan nggak stabil tuh 1 ke 2. Bedanya jauh, bukan karena bedanya jauh, karena memang kita kalibrasi, kita bikin lebih kasar yang kedua. Dan rasanya masuk dengan lebih kasar. Ini kan sama nih dengan kalibrasi yang kedua nih. Nah, kali ini kita stopin di tengah jalan ya, karena tadi kepenuhan. Sip. Pengen 18 koma juga kayak tadi. Kurang, tambahin lagi. Karena tadi kita tinggalin 2 detik. Banyak juga, 19 koma. Ntar kita buang dulu. 18 koma. Nah, sama tuh 1 ya. Kelihatan ya? 18,2 juga tuh. Kita coba. Kita ratain. Oke, klik sekali. Selesai. Putar aja, nggak usah ditekan. Kita cek. Nggak jatuh. Langsung kita ke sini. Nah, kali ini kita udah dua-duanya udah ada nih. Flash dulu dikit. 1-2 detik. Sorry. Lupa. Kan dari tadi pakai touchscreen. Yang ini juga harus pakai. Kalau yang ini nggak pakai, nanti diomelin. Beda sama yang tadi 2. Nah, kita pakai dulu, kita lap dulu sama treatmentnya. Terus dibasnya dilap dikit. Taruh. Flash tadi udah ya. Biar afdol aja. Nah, kencengin sampai sebisa mungkin, serapat mungkin, nggak harus sampai lurus. Lap, taruh timbangannya. Nah, kali ini ada 2 shooter glass. Harusnya bisa lebih ideal kah? Oke, Tara jangan lupa mulai. 1, 2, 3. Mulai netes. Nah, netesnya sama kayak yang tadi. Tetesannya juga slow-nya mirip. Kita selesain di 36-nya di. Nah, ini udah mulai konsisten nih. 36-nya dapat di pasti di bawah 30. Sip, 29. 37 ini kayak yang pertama 37 tapi detiknya 29 tadi. Hasilnya kiri sama kanan sama. Nih. Sini biar nggak tuh. Kiri sama kanan sama, cakep. Warnanya, nah ini kayak yang kedua. Masih konsisten kayak yang kedua. Jadi yang pertama yang gagal tadi, yang over tadi, rasanya pasti akan lebih pahit. Tuh lihat. Hitaman ini kan. Daripada ini mirip nih warnanya tuh. Ya. Mirip sama ini teman ini nih, tuh. Yang pertama. Sama yang kedua mirip, bentar, saya ambil yang kedua. Tuh. Warnanya mirip. Jadi kita cobain dulu. Jangan jadi-jadi aja Mas Tito. Ntar rasanya beda loh. Jadi kalibrasi tuh serumit itu ya Mas. Sebenarnya enggak juga kalau udah biasa sih. Nah, kalibrasi
penampilan espresso, time, yield, dan macam-macamnya udah. Nah, ini sendok tadi udah saya beresin. Ini kita adu sama yang kedua tadi aja. Karena yang pertama kan tadi bentar saya ambil air putih dulu. Kepahitan. Yang kedua enak. Cuman time-nya kelamaan karena si Milesto-nya agak ngeden narikan pompanya ya. Cobain yang ketiga. Ini nempel sama yang kedua. Tapi menurut saya lebih kaya rasa. Jadi nambah acidity-nya, nambah balance. Tapi kalau dibilang poinnya sama yang kedua, itu udah pepet-pepetan, 11-12 rasanya. Cuma lebih kaya lagi. Jadi kesimpulan saya si grinder itu tadi masih ada sisa-sisa tingkat kehalusan sebelumnya di green size yang kedua. Gitu. Jadi sebenarnya yang menurut saya jadi masalah bukan si Milesto-nya, tapi si grindernya masih ada residu-residu kehalusan yang sebelumnya kalau menurut saya ya. Dan warnanya pun berbicara seperti itu nih. Warnanya berbicara seperti itu. Kesatu, warnanya gelap banget kan? Kedua, lebih cerah. Ketiga, makin cerah sedikit tapi mirip sama yang kedua tuh. Dari atas deh. Kelihatan banget. Tuh. Kelihatan perbedaannya banget. Itu kan emang kremanya udah habis tuh. Karena tadi udah disendokin terus. Yang kedua, yang ketiga. Nah, jadi kalau hasilnya begini, saya bisa bilang si Milesto-nya mah konsisten. Yang nggak konsisten si grindernya justru. Kita perlu beli grinder baru apa? Karena sebenarnya grindernya ini juga udah grinder yang udah nggak keluar lagi nih, JX700 nih. Berarti sekarang kita pakai JX800. Kita cek dulu paknya biar seimbang. Itu jatuh lagi ke sini ya. Paknya harusnya bagusnya sama. Nah, tuh. Gombel dikit karena tadi saya warnanya mirip sama yang ini ya. Ini kan paling awal gelap banget. Ini gelap banget, ini yang mirip, ini balance tuh. Dan kayaknya kita perlu variabel tambahan kayak distribution kopi, berarti perlu WDT yang kayak sisi rambut basah. Ini juga nggak ada basah, bagus. Jadi kesimpulan saya yang terakhir ini yang paling perfect sih. Tapi warna masih sama. Jadi Milesto-nya nggak ada masalah. Kita flash lagi terakhir ya. Buat lihat dia nggak ada ngeden-ngedennya tuh. Udah aman. Gitu. Terus tadi yang kedua gimana? Dia batuk dikit, ada suara bers. Nah, pasti teman-teman yang pakai Milesto juga ngerasain itu kan. Nah, untuk menghilangkan itu sebenarnya kita pastiin pompanya dia itu memang deres dulu kayak gini. Jangan sampai dia kayak ngeden berasa banyak uapnya gitu. Tadi kan berasa tuh pas abis flashing yang kedua, berasa blus ada uapnya. Kalau memang kejadiannya kayak gitu, berarti dia abis ngeden sempat airnya kayak tadi yang pertama, airnya jauh dan isinya ada anginnya dikit gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Ketika kita coba brewing ataupun air panas nih, deras, brewing, deras. Nah, nggak ada gitu, nggak kayak steamer, dia deras terus. Tuh. Deres terus, nggak ada nggak ada. Tuh. Nah, baru ini ready untuk digunakan. Nah, kalau konsistensinya, saya rasa konsistensinya masih terjaga karena untuk kedua dan ketiga tuh semuanya aman. Dan untuk gagal pahamnya balik lagi ke baristanya. Jadi karena saya udah biasa pakai Milesto ini, Milesto Eliane, jadi saya ngerasa tuh merah habis dipakai brewing sama air panasnya tanpa kopi. Saya paham kapan harus istirahat. Jadi kalau kita jualan Milesto biasanya kita bilang 100-200 cup enteng. Betul enteng. Tapi dengan pengalaman ya, dengan pengalaman. Jadi kalau kayak tadi merah terus dihajar terus ya tetap akan rusak si Milestonya. Sekarang kan udah hijau nih. Ini baru boleh dihajar lagi. Jadi yang terakhir, nah yang keenam gagal pahamnya karena barista atau homebrewer atau teman-teman atau sobat JPW yang gunain mesin ini punya apa ya? Punya paradigma atau belum punya pengalaman. Jadi belum punya pengalaman tentang mesin yang digunakan. Jadi karakteristik mesin sama si barista juga harus ngerti. Jadi ketika dia ngegunain ini, dia harus tahu, oh ternyata mesinnya lagi perlu istirahat, oh ternyata mesinnya udah ready, harus kayak gitu. Jadi jangan sampai kesemua gagal fokus itu
jadi alasan buat Sobat JPW bisa membuat espresso yang tidak ideal. Jadi ketika espresso tidak ideal, ya udahlah, kasih aja ke customer, sayang. Nah, kalau jadinya hot coffee, itu haram kalau buat saya. Karena nanti rasanya akan nggak karu-karuan, akan ngaco, akan nggak enak, dan membuat customer akan cabut dari cafe Sobat JPW. Tapi kalau buat es, karena ketemu sama manis-manis, ketemu sama susu, ketemu sama flavor, seharusnya masih aman. Jadi kalau kita lihat nih yang di sini, yang pertama yang pahit banget, ini mah saya wajibkan banget, ini harus jadi es, nggak bisa jadi hot. Yang ini masih oke. Yang ini the best. Yang ini the best. Gitu. Jadi perlu jam terbang, perlu pengalaman, perlu keselarasan antara mesin sama si baristanya ya. Jadi belajar terus ya buat Sobat JPW ya. Jadi kesimpulannya kayak gitu. Jadi nggak ada tuh gagal fokus kalau Sobat JPW udah punya knowledge, udah punya inggek sama mesinnya, dan udah paham tentang basic kalibrasinya. Jadi jangan salah lagi kalibrasi. Semoga konten ini bermanfaat buat Sobat JPW. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir ya. Sampai ketemu lagi di konten-konten JPW Indonesia lainnya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan berikan like dan subscribe. Terima kasih.